Rekan PSIS, Bali United naik ke puncak klasemen. PSIS Semarang menutup putaran pertama BRI Liga 1 2022-2023 dengan hasil mengecewakan. Klub berjulukan Laskar Mahesa Jenar itu dipaksa bertekuk lutut oleh Bali United dengan skor 0-3 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Kamis 22 Desember 2022 malam. Gol kemenangan Serdadu Tridaltu julukan Bali United dicetak oleh Privat Mbarga di menit ke-61 dan Brice M. Rahmat pada menit ke-12 plus menit ke-19. Ini menjadi kekalahan ketiga Laskar Mahesa Jenar pasca restart Liga 1. Dari 6 laga terakhir, mereka meraih 3 kemenangan dan 3 kekalahan. Kemenangan ini mengantarkan Bali United ke puncak klasemen sementara Liga 1. Mereka mengemas 33 poin dari 17 pertandingan. Hasil itu didapat dari 11 kemenangan dan 6 kekalahan. Fahrudin klaim Jordi Amat sudah menyatu dengan gaya main Timnas Indonesia. Kapten Timnas Indonesia Fahrudin Arianto mengaku tak khawatir dengan proses adaptasi Jordi Amat. Menurut Fahrudin, pemain naturalisasi itu sudah menyatu dengan gaya permainan skuad merah putih. Jordi Amat merupakan satu dari 2-3 pemain yang dibawa pelatih Sintayong untuk membela Timnas Indonesia pada Piala AFF 2022. Pemain 30 tahun itu berpeluang melakoni debut pada laga pembuka Grup A melawan Kamboja, Jumat 23 Desember 2022. Menurut Fahrudin, Jordi Amat sudah menyatu dengan tim karena hampir sebulan mengikuti pemusatan latihan bareng sejak di Bali. Fahrudin yakin kehadiran Jordi Amat menjadi tambahan amunisi di lini pertahanan Timnas Indonesia. Manajer Kamboja Keisuke Honda akui dapat teror pagi-pagi buta. Manajer Timnas Kamboja Keisuke Honda mengaku memiliki pengalaman kurang mengenakan sebelum bertanding melawan Timnas Indonesia pada lanjutan Grup A Piala AFF 2022. Sebelum pertandingan ini, Keisuke Honda yang kini menjadi manajer Timnas Kamboja mengakui mendapat teror ketika menginap di hotelnya. Pengakuan itu dituturkan lelaki berusia 36 tahun itu melalui sederet cuitan di akun Twitternya pada Kamis 22 Desember 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Honda menjelaskan dia sempat mendapati telepon yang berada di kamarnya berdering pada pukul 4.00 dini hari waktu Indonesia Barat. Namun telepon itu sudah mati sebelum sempat dijawabnya. Dia mengakui momen seperti ini setidaknya berlangsung 2 kali. Menurutnya hal ini adalah satu di antara bentuk teror sebelum laga melawan Timnas Indonesia. Pengalaman inilah yang kemudian dibagikan Keisuke Honda melalui akun Twitternya. Thomas Doll mengagumi penampilan Ryuji Utomo di Persija. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll mengaku takjub dengan penampilan Ryuji Utomo saat menghadapi Dewa United pada BRI Liga 1 2022-2023. Penampilan Ryuji dinilai pelatih asal Jerman itu sangat bagus. Pada laga yang digelar di Stadion Sultan Agung Bantul, Ryuji Utomo mendapatkan kesempatan bermain sebagai starter Persija Jakarta. Ryuji tercatat tampil selama 72 menit dan digantikan Tony Sucipto. Laga itu menjadi debut perdana Ryuji Utomo sebagai starter Persija Jakarta di BRI Liga 1. Pelatih Thomas Doll mengaku takjub dengan penampilan dari pemain 27 tahun tersebut. Nusantara FC diharapkan jadi daya tarik dari IKN. Kehadiran Nusantara FC sebagai klub sepak bola yang bermarkas di ibu kota Nusantara, IKN diharapkan bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat Indonesia untuk bisa berkunjung ke daerah tersebut. Ini menjadi pemikiran dari Komisaris Utama Nusantara United Gama Abdurrahman Thohir. Putra dari Menteri BUMN Republik Indonesia Erick Thohir itu sengaja membentuk Nusantara United FC berbasis di IKN. Kompetisi Liga 2 akan menjadi arena bagi Nusantara United untuk memulai perjalanan mereka menuju kasta tertinggi. Saat ini Nusantara United masih berbasis di Yogyakarta. Maklum, sebelumnya klub tersebut adalah Mataram Utama yang berasal dari Yogyakarta. Setelah diakuisisi, klub berubah nama menjadi Nusantara United. Pelatih Thailand berjumpa Malaysia di semifinal. Pelatih Thailand, Manu Polking berharap bisa bertemu Malaysia pada semifinal Piala AFF 2022. Menurutnya akan jadi pengalaman bagus buat anak asuhnya bersua tim yang menunjukkan perkembangan bagus. Thailand memulai Piala AFF 2022 dengan kemenangan telak 5-0 atas Brunei Darussalam. Sementara itu, Malaysia juga sukses mendapatkan 3 poin kala bertandang ke markas Myanmar Rabu 21 Desember 2022. Hasil yang patut disyukuri mengingat lawannya gagal mencetak gol lewat eksekusi penalti pada menit-menit akhir pertandingan. Berbicara kepada wartawan, Manu Polking menyebut Malaysia jauh lebih kuat sejak dilatih oleh pelatih berkebangsaan Korea Selatan, Kim Pan-gon. Hal itu dirasakan Polking saat Thailand berjumpa Malaysia pada Kings Cup 2022 September kemarin. Meski menang lewat adu penalti, Polking terkesan dengan performa Harimau Malaya. Kapten Kamboja bocorkan kekurangan timnya di Piala AFF 2022. Menjelang duel melawan Timnas Indonesia, Kamboja mampu mencatatkan modal berharga setelah menumbangkan perlawanan Filipina pada laga pertama Grup A Piala AFF 2022. Meskipun berhasil meraup 3 poin pada laga ini, Timnas Kamboja diyakini masih memiliki sejumlah kekurangan. Hal itulah yang diungkap oleh sang kapten Suewi Vizal. Kemenangan ini tentu bisa memacu motivasi pasukan Ryu Hirose untuk menatap laga-laga selanjutnya yang bakal lebih menantang. Suewi Vizal mengatakan Kamboja tetap harus berbenah untuk menatap laga berikutnya, sebab ada satu titik lemah yang harus diperbaiki rekan-rekannya. Menurutnya, timnas Kamboja sering lengah di menit akhir setiap babak.
Pelatih asal Skotlandia sebut satu pemain PSIS yang layak dipanggil Sintayong. Pelatih PSIS Semarang Ian Andri Gilan tampaknya sangat terkesan dengan performa salah satu anak asuhnya, yakni Wahyu Prasetyo, yang sejauh ini tampil impresif di BRI Liga 1 2022-2023. Pelatih berusia 57 tahun ini sangat senang dengan kualitas Wahyu. Bahkan dia ingin merekomendasikan Wahyu sebagai salah satu bek yang harus mengikuti seleksi timnas Indonesia. Pasalnya, menurut pelatih berpaspor Australia ini, bek berusia 24 tahun ini sudah memperlihatkan kinerja impresifnya untuk Mahesa Jenar di Liga 1, sehingga layak diberi kesempatan untuk berseragam skuad Garuda.